Petualangan di Taman Nasional Death Valley. Kate, seorang ahli geologi petualang, menerima peta misterius dari mendiang mentornya yang mengisyaratkan adanya harta karun di Taman Nasional Death Valley. Bersemangat namun berhati-hati, Kate membentuk tim ahli, termasuk seorang arkeolog bernama Dr. Maya, seorang penyintas bernama Jack, dan seorang pemandu lokal bernama Sarah. Tim berangkat, melakukan perjalanan melalui lanskap Death Valley yang keras dan gersang, dengan Furnace Creek sebagai perhentian besar pertama mereka. Di Furnace Creek, mereka mengunjungi pusat pengunjung, tempat mereka belajar tentang sejarah dan geologi taman, menemukan petunjuk yang cocok dengan simbol samar di peta. Sarah memimpin tim ke peternakan Furnace Creek, di mana mereka bertemu dengan seorang penambang tua yang berbagi cerita tentang tambang emas tersembunyi yang dikabarkan terkutuk. Tim memutuskan untuk mengikuti kisah para penambang, menuju ke Badwater Basin yang terpencil, titik terendah di Amerika Utara. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi panas ekstrim dan medan berbahaya, menguji ketahanan dan tekad mereka. Matahari yang terik menyinari tanpa ampun saat Kate dan timnya melakukan perjalanan melalui hamparan Death Valley yang tandus. Panasnya tidak seperti yang pernah mereka alami, mencapai 55 derajat Celcius, 131 derajat Fahrenheit. Udara berkilauan dengan gelombang panas yang hebat, menciptakan fatamorgana yang mengubah lanskap di depan. Setiap langkah terasa seperti upaya yang luar biasa karena tanah yang terik memancarkan panas melalui sepatu bot kokoh mereka, membuat solnya terasa seperti bisa meleleh kapan saja. Keringat mengucur di wajah mereka, langsung menguap di udara kering, meninggalkan kerak garam di kulit mereka. Pakaian mereka menempel tidak nyaman di tubuh mereka, basah kuyup oleh keringat. Meski memakai topi bertepi lebar dan tabir surya dengan SPF tinggi, kulit mereka terasa seperti terpanggang di bawah sinar matahari yang tiada henti. Pernapasan menjadi tantangan karena udara panas dan kering membakar tenggorokan dan paru-paru mereka. Mereka terus-menerus meminum botol air mereka, mengetahui bahwa dehidrasi adalah ancaman nyata dan berbahaya dalam kondisi seperti ini. Airnya, setelah dingin, dengan cepat berubah menjadi hangat, tidak banyak meredakan panas yang menyengat. Jack, sang penyintas, terus mengawasi semua orang, mengamati tanda-tanda kelelahan akibat panas dan serangan panas. Mereka sering beristirahat, meskipun singkat, di bawah naungan yang sesekali muncul dari singkapan batu atau pohon Joshua. Saat-saat istirahat ini sangat berharga, memungkinkan mereka mengatur napas dan sejenak melepaskan diri dari panas yang tak henti-hentinya. Panas juga mempengaruhi lanskap itu sendiri. Tanah yang biasanya kokoh telah berubah menjadi campuran pasir lunak yang bergeser dan tanah keras yang retak, membuat perjalanan mereka semakin sulit. Vegetasinya, meski jarang, tampak rapuh dan tak bernyawa, berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti itu. Saat mereka terus maju, energi anggota tim terkuras, dan semangat mereka diuji oleh lingkungan yang tak kenal ampun. Meski cuaca sangat panas, tekad Kate tetap tak tergoyahkan. Dia tahu harta karun yang mereka cari ada di depan sana, terkubur di tanah yang keras dan terpencil ini. Sinar matahari yang terik dan suhu yang sangat panas hanyalah salah satu kendala yang harus diatasi dalam perjalanan mereka menuju penemuan. Di Badwater Basin, mereka menemukan petroglif kuno yang mengarahkan mereka menuju lapangan golf setan yang misterius.
Di lapangan golf setan, tim menemukan formasi batuan aneh dan menguraikan pesan tersembunyi yang membawa mereka ke Mesquite Flat Sand Dunes. Saat mereka melakukan perjalanan melalui pasir Mesquite Flat yang bergeser, mereka menemukan pintu masuk gua tersembunyi yang sebagian terkubur di bawah bukit pasir. Di dalam gua, mereka menemukan artefak kuno dan petunjuk lebih lanjut, mengisyaratkan keberadaan suku asli Amerika yang terlupakan. Artefak ini mencakup simbol-simbol ukiran rumit yang sepertinya menceritakan kisah kekayaan sejarah suku tersebut. Tim menghadapi tantangan tak terduga saat menavigasi sistem gua labirin yang gelap, termasuk terowongan yang runtuh dan sungai bawah tanah. Setiap rintangan menguji tekad mereka, memaksa untuk mengandalkan kekuatan dan pemikiran cepat satu sama lain. Keluar dari gua, mereka mencapai pegunungan Panamint, tempat berkemah dan beristirahat, merenungkan perjalanan dan risiko yang akan datang. Di bawah langit berbintang, mereka berbagi cerita dan membangun persahabatan, memperkuat ikatan. Mendaki pegunungan Panamint yang terjal, mereka menemukan lembah tersembunyi dengan vegetasi subur, sangat kontras dengan gurun di sekitarnya. Flora dan fauna yang hidup di lembah ini memberi mereka harapan dan keajaiban baru. Di lembah tersembunyi ini, mereka menemukan sisa-sisa kota pertambangan tua, yang tak tersentuh dan dilestarikan oleh waktu. Kota yang sunyi senyap memberi mereka perasaan luar biasa, seolah-olah masa lalu sedang mengawasi. Menjelajahi kota hantu, mereka menemukan jurnal dan peta yang ditinggalkan oleh pemukim asli, memberikan lebih banyak potongan pada teka-teki harta karun. Sketsa rinci dan catatan samar mengisyaratkan misteri yang lebih dalam seputar harta karun itu. Jurnal tersebut mengungkapkan bahwa para pemukim telah menemukan harta karun tersebut tetapi menghadapi kejadian supernatural yang membuat mereka meninggalkan situs tersebut. Kisah penampakan hantu dan orang hilang yang tidak dapat dijelaskan membuat semangat tim menjadi dingin. Tim sendiri mulai mengalami fenomena aneh, menimbulkan keraguan dan ketakutan untuk melanjutkan pencarian. Bisikan angin dan bayangan di sekeliling mereka semakin meresahkan. Sarah, memanfaatkan pengetahuan lokalnya, melakukan ritual pembersihan untuk melindungi tim dari roh yang tersisa. Ritual ini melibatkan nyanyian dan persembahan kuno, membawa rasa damai sesaat. Dengan tekad baru, mereka mengikuti petunjuk terakhir menuju Telescope Peak, titik tertinggi di taman. Jalan setapak menjadi lebih curam dan berbahaya, menantang ketahanan dan kemauan. Pendakian ke Telescope Peak sangat melelahkan, dengan tebing curam dan cuaca tak menentu menguji batasnya. Saat mereka mendaki lebih tinggi, udara menipis dan setiap langkah menjadi pertarungan melawan kelelahan. Di dekat puncak, mereka menemukan peti tua yang rusak karena cuaca terkubur di bawah bebatuan, cocok dengan deskripsi di jurnal. Kegembiraan dan ketakutan bercampur saat mereka menggali peti itu, tidak yakin apa yang akan mereka temukan. Saat membuka peti tersebut, mereka tidak hanya menemukan emas tetapi juga artefak kuno dengan nilai sejarah yang signifikan, yang menegaskan keaslian harta karun tersebut. Di antara barang-barang tersebut terdapat topeng upacara yang seolah memancarkan energi misterius. Saat merayakan penemuan, cuaca tiba-tiba berubah, dan mereka harus berpacu melawan badai yang mendekat agar bisa turun dengan selamat. Langit semakin gelap, dan tetesan hujan pertama menambah urgensi pergerakan mereka. Badai semakin parah, menyebabkan tanah longsor dan bebatuan yang membuat penurunan mereka berbahaya. Guntur bergemuruh di kejauhan, dan tanah di bawah kaki mereka menjadi sangat licin. Dengan menggunakan keterampilan gabungan, tim menavigasi turunan berbahaya, mencapai tempat aman di lembah tersembunyi tepat saat badai berlalu. Kelegaan melanda saat mereka melangkah ke tanah yang stabil, adrenalin masih mengalir melalui pembuluh darah. Kembali ke Furnace Creek, mereka merenungkan perjalanan, penemuan,
dan ikatan yang telah dibentuk melalui petualangan tersebut. Petualangan mereka tidak hanya mengungkap harta terpendam tetapi juga menjalin persahabatan yang tak terpatahkan. Mereka memutuskan untuk menyumbangkan artefak tersebut ke museum, memastikan makna sejarah harta karun tersebut dilestarikan dan dibagikan kepada dunia, menandai akhir dari petualangan epik mereka di Taman Nasional Death Valley.